Selamat pagi untuk anak ibu semua. Selamat bertemu kembali untuk PJJ kita hari ini. Semoga semua masih tetap semangat dan sehat selalu. Baik, materi PJJ kita hari ini adalah tentang gaya Loren. Apa itu gaya Loren? Ya, kamu bayangkanlah sekarang ada sebuah medan magnet, kemudian ada kawat yang dialiri arus listrik, lalu bertemulah medan magnet ini dengan kawat yang dialiri arus listrik itu. Itulah yang disebut dengan gaya Loren. Nah, di sini ada dijelaskan bagaimana jika suatu kawat yang dialiri arus listrik memasuki suatu medan magnet. Dan ternyata nanti dari pertemuan kawat yang sudah dialiri oleh arus listrik dengan medan magnet yang sudah tersedia akan menimbulkan sebuah gaya. Itulah yang disebut dengan gaya Loren. Nah, untuk menentukan besar gaya Loren dapat kita lakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi harus kaidah tangan kanan dengan menggunakan tangan kanan seperti yang ada di gambar itu. Nah, seperti ini. Jadi harus tangan kanan ini ya. Nah, jadi adapun penjelasan dari kaidah tangan kanan, ini ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari ini menunjukkan arah medan magnet, sedangkan gaya Lorennya adalah tegak lurus dengan telapak tangan kanan ini. Ibu ulangi, ibu jari adalah kuat arus, menunjukkan arah kuat arus, sedangkan keempat jari menunjukkan medan magnet, sedangkan telapak tangan ini tegak lurus menunjukkan besar gaya Loren yang dihasilkan. Nah, kita lihat aplikasi daripada gaya Loren seperti ini. Nih, penggunaan daripada gaya Loren dapat dilakukan pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak sebuah motor listrik. Nih, seperti ini. Sebuah motor listrik sederhana terdiri dari dua bagian. Ada bagian stator, ada bagian rotor seperti ini ya. Inilah gambarnya. Nanti tentang motor listrik boleh kamu baca di bukunya supaya lebih jelas. Nah, ini adalah sumber arus listrik. Inilah magnet. Ini magnet, ini kutub utara magnet, dan ini adalah kutub selatan magnet. Jadi sekarang di sini ini arah arusnya ke sana ini. Nih. Arah arusnya ke sana. Kemudian medan magnetnya ke sini. Nah, kemanakah gaya Lorennya? Nah, kamu bayangkanlah sekarang dengan menggunakan kaidah tangan kanan tadi. Arah arus, medan magnet, kemudian inilah gaya Lorennya. Jadi kalau kita tunjukkan posisinya ini sekarang seperti ini. Ini seperti ini ya. Bisa lihat tangan ibu jari, arah arus, medan magnet. Jadi gaya Lorennya ke bawah ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambarnya kaidah tangan kanan. Ini seperti ini. Nah, ini dia. Ini ibu jarinya menunjukkan arah arus, ini medan magnetnya. Berarti gaya Lorennya tegak lurus terhadap tangan kanan ini, ke bawah dia. Bisa paham ya? Oke. Nah, selanjutnya, besar gaya Loren dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi besar gaya Loren itu dipengaruhi oleh tiga hal: besar kuat arus listrik, besar kuat medan magnet, kemudian panjang kawat. Jadi dapat dituliskan dengan menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L sinus theta. Jadi sinus ini menunjukkan sudut yang dihasilkan oleh gaya Loren terhadap bidang ini tadi. Ini terhadap bidang ini ya. Tapi kalau yang kita pelajari sekarang, besar sudut ini masih sebesar 90 derajat tegak lurus. Sinus 90 sama dengan 1. Makanya nanti kalau di buku-buku untuk pelajaran kita SMP, rumus ini cukup kita gunakan dengan menggunakan B kali I kali L tanpa menggunakan sudut, karena sudah diketahui sinus 90 itu sama dengan 1. Jadi jangan bingung nanti jika kamu menemukan rumus F sama dengan B kali I kali L. Oke? Keterangan. F sama dengan adalah gaya Loren, satuannya Newton. Semua gaya itu satuannya Newton. B itu adalah kuat medan magnet, Weber per meter kuadrat atau sama dengan Tesla.
Lalu I itu adalah kuat arus listrik atau ampere. L panjang kawat, satuannya meter. Sedangkan theta adalah sudut antara arus dan arah medan. Ini ya yang tadi. Baik, sekarang kita lihat contoh soal dari penggunaan rumus. Ini. Oke, contoh soal nomor 1. Sebuah kawat tembaga memiliki panjang 40 cm dan dialiri arus 5 ampere. Kawat tersebut di bawah pengaruh medan magnet sebesar 20 Tesla dengan arah tegak lurus. Berapa gaya Lorentz-nya? Nah, seperti biasa untuk menyelesaikan soal fisika, pertama sekali kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui dari soal, L sama dengan 40 cm, kita buat dalam satuan SI menjadi 0,4 meter atau 4 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Kemudian I-nya 5 ampere, ini tadi, I 5 ampere. Kemudian B, medan magnetnya 20 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Lalu yang ditanya di sini, berapakah gaya Lorentz? Nah, ingat rumus dari gaya Lorentz tadi, F sama dengan B kali I kali L. Jadi tidak dibuat di sini sinus tetanya kan? Karena di sini sudah diketahui tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti sudutnya 90 derajat. Sinus 90 derajat sama dengan 1. Maka cukup kita menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L. Oke, masukkan harga-harganya. B-nya tadi 20 Tesla, I-nya 5 ampere, L-nya 0,4 meter. Maka hasil perkaliannya 20 kali 5, 100 kali 0,4 sama dengan berapa ini? 40 Newton. Ini soal nomor 1. Bisa paham? Oke, soal nomor 2. Suatu alat menimbulkan gaya Lorentz 100 Newton dialiri arus 2 ampere dalam pengaruh medan magnet sebesar 4 Tesla. Berapakah panjang kawatnya? Diketahui F 100 Newton, I 2 ampere, B-nya 4 Tesla. L-nya sama dengan berapa? Oke, kita aplikasikan dari rumus ini. Atau boleh seperti ini, langsung tuliskan. F-nya 100, B-nya 4, I-nya 2, yang ditanya L. Maka L-nya sama dengan 100 dibagi 4 kali 2 bagi 8, sama dengan 12,5 meter. Inilah hasilnya. Oke, Ibu kasih 2 contoh soal ini. Selanjutnya nanti Ibu akan kirimkan soal-soal berikutnya lagi supaya lebih paham. Kerjakan di rumah, tuliskan di buku catatannya. Catatannya yang rapi. Nanti setelah selesai kamu kerjakan, seperti biasa, kirimkan ke Ibu hingga pukul 19 WIB. Oke, selamat pagi.